Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Eka Puji Lestari, pembimbing tantangan literasi numerasi Leksam Bedas tahun 2025, delegasi pertama dari SD Negeri Narawita 1, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tantangan pada bulan Juni. Pada bulan ini, kami mendapatkan tantangan untuk melakukan sebuah pengamatan pada tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian, data yang sudah didapatkan tersebut diolah kembali menjadi sebuah diagram batang. Nah, sebelum saya mempresentasikan hasil pengamatan saya ingin membahas terlebih dahulu apa itu sebuah data. Data merupakan sebuah informasi atau fakta tentang sesuatu yang kita cari. Nah, misalnya sekarang saya melakukan sebuah pengamatan terhadap tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian saya mencatat ada 5 buah pohon cemara, kemudian ada 7 buah pohon anggrek, tanaman anggrek. Nah, nama-nama tanaman tersebut, kemudian angka-angka tersebut adalah merupakan sebuah data. Data itu ada banyak sekali jenisnya ya, dan ada di lingkungan sekitar kita, seperti jumlah murid yang ada di SD Narawita 1, jumlah murid perempuan, laki-laki, kemudian makanan yang paling disukai, pelajaran yang paling disukai, itu semua merupakan sebuah data. Dan untuk mencari data tersebut adalah sebuah kegiatan yang penting. Kenapa? Karena dari data yang sudah kita temukan, yang sudah kita dapatkan tadi, kita bisa menemukan banyak hal, kita bisa mengetahui banyak hal, dan kemudian kita bisa menentukan sebuah keputusan atau membuat sebuah rencana. Nah, dari data yang sudah kita dapatkan, kita memerlukan sebuah cara khusus untuk menginterpretasikan atau untuk menyajikan sebuah data. Kenapa? Karena untuk mempermudah membaca atau memahami sebuah data. Misalnya seperti ini, ketika saya mendapatkan data yang sangat begitu banyak ya, misalnya data peserta tantangan literasi numerasi Leksam Bedas tahun 2025 di Kabupaten Bandung. Nah, itu kan jumlahnya akan sangat banyak ketika saya tuliskan secara memanjang. Nah, itu akan membuat kita kesulitan dalam membacanya. Nah, disinilah fungsinya diagram. Apa itu diagram? Diagram itu sendiri merupakan sebuah cara untuk menyajikan data dalam sebuah gambar. Ada banyak sekali jenis-jenis diagram, diantaranya ada diagram garis, diagram, kemudian diagram lingkaran, diagram gambar atau sering kita sebut sebagai diagram piktogram, kemudian ada juga diagram batang. Nah, diagram batang itu sendiri merupakan diagram yang sering kali kita gunakan karena merupakan diagram yang paling mudah dibuat dan paling mudah dipahami. Diagram batang itu sendiri merupakan sebuah grafik yang diwakili oleh batang-batang atau balok-balok. Nah, balok-balok ini sendiri mewakili mewakili data-data yang kita ambil ya. Bisa memanjang dari bawah ke atas, itu seringkali kita sebut sebagai diagram vertikal, atau mendatar dari kiri ke kanan yang seringkali kita sebut sebagai diagram batang horizontal. Nah, baik, sebelum kita membuat sebuah diagram batang, ketika kita melakukan sebuah pengamatan, kita membuat dulu tabel frekuensi. Nah, tabel frekuensi ini berfungsi untuk memudahkan kita untuk membuat sebuah diagram. Nah, di sini di atas ini ada judulnya ya, ada tabel frekuensi tanaman di sekolahku. Kemudian untuk formatnya sendiri ada nomor, kemudian data yang kita amati, di sini ada nama tanaman, kemudian ada turus. Turus ini merupakan simbol dari banyaknya data yang kita amati, kemudian ada frekuensi. Frekuensi ini merupakan jumlah dari data yang kita amati. Nah, baik di sini ada nama-nama tanaman yang sudah saya amati di sekolahku. Nah, di sini kan seharusnya dikelompokkan ya berdasarkan jenisnya. Namun di sekolah saya
hanya ada satu jenis tanaman, yaitu tanaman hias saja. Jadi di sini saya hanya mengelompokkan tanaman berdasarkan namanya saja, gitu ya. Nah, di sini yang pertama ada Aglaonema red atau Siam aurora dengan frekuensi sebanyak 2 buah. Kemudian ada anggrek permata atau Jewel orchid, ada 2 buah juga. Kemudian ada kaktus anggrek atau orchid kaktus, jumlahnya itu ada 6. Kemudian ada lampung hutan atau Aspidistra elaciator, jumlahnya ada 4. Kemudian ada lidah mertua mini atau Sansevieria tripasciata farhahni, jumlahnya ada 1. Kemudian ada Sri Rejeki atau Damken, jumlahnya ada 4. Kemudian ada ketapang biola atau Pidal levig, jumlahnya ada 3. Kemudian ada puring keriting atau Codiaeum variegatum, jumlahnya ada 5. Kemudian ada pakis tanduk rusa atau Platycerium sp, jumlahnya ada 1. Kemudian ada Kamboja atau Plumeria, jumlahnya ada 1. Kemudian ada tanaman delima atau Punica granatum, jumlahnya 1 juga. Kemudian ada pucuk merah atau Syzygium oleina, jumlahnya ada 5. Kemudian ada cemara kipas atau Araucaria heterophylla, jumlahnya ada 5. Kemudian ada yang terakhir itu ada Palem dipsis lutescens, jumlahnya ada 3. Nah, jadi jumlah secara keseluruhan tanaman yang ada di sekolah saya itu ada 43. Nah, dari data ini kita bisa menyimpulkan bahwa tanaman yang ada di sekolah kami ini sangatlah terbatas. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, kami baru saja mengalami pembangunan dan rehab kelas secara besar-besaran. Kemudian yang kedua, ada alih fungsi dari taman sekolah menjadi pojok baca, sehingga hal ini masih membuat kami melakukan pembenahan secara terus-menerus seperti itu. Kemudian yang ketiga, kurangnya perawatan terhadap tanaman sekolah yang sudah ada, sehingga beberapa tanaman yang sudah ada itu menjadi mati. Kemudian yang keempat, kurangnya lahan yang ada di sekolah kami. Nah, dalam hal ini kami bukan hanya ingin menampilkan sebuah data saja, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa adanya data itu bisa bermanfaat untuk kita untuk membuat sebuah keputusan atau membuat sebuah perencanaan. Nah, dari data yang sudah kami dapatkan, kami memiliki rencana untuk melakukan sebuah penanaman kembali, penanaman ulang atau penghijauan sekolah, ya. Itu akan dimasukkan ke dalam program sekolah kami. Nah, perlu diketahui bahwa SD Narawita 1 ini sendiri memiliki slogan yang menjadi cita-cita besar kami, yaitu SD Narawita 1 Idaman, yang artinya ilmu didapat, akhlak meningkat, dan lingkungan nyaman. Nah, untuk mewujudkan cita-cita kami ini, kami akan melaksanakan penghijauan di sekolah sebagai salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita kami. Nah, dari data yang sudah kami dapatkan ini sendiri, tabel frekuensi kami buat menjadi diagram batang. Nah, ini adalah diagram batang yang sudah kami buat. Diagram batang yang sudah kami buat ini merupakan diagram batang jenis vertikal, yaitu memanjang dari bawah ke atas. Nah, ini setiap batang-batang ini memiliki warna-warna yang berbeda. Ini memiliki arti bahwa setiap batang ini mewakili setiap satu tanaman yang kami amati. Nah, sedangkan di sumbu yang memanjang vertikal ini, di sini ada angka-angka mulai dari 0, 1, sampai 6. Nah, ini menunjukkan banyaknya data atau frekuensi tanaman yang sudah kami amati. Nah, di sini juga kita bisa melihat tanaman mana yang paling banyak dan tanaman mana yang paling sedikit. Untuk tanaman yang paling banyak itu bisa kita lihat dengan mudah, yaitu dengan ditunjukkan oleh batang yang paling tinggi, yaitu di sini, di batang yang ketiga.
yaitu mewakili tanaman kaktus anggrek atau orchid kaktus yang jumlahnya itu ada 6 buah. Nah, di sini ada batang-batang yang paling pendek yaitu ada 4 buah. Di sini ada tanaman lempu 1, 2, 3, 4, 5. Ini takut salah ya. 1, 2, 3, 4, 5 berarti ini tanaman lidah mertua mini. Kemudian ada, kita maju ke sini, ada tanaman pakis tanduk rusa, kemudian Kamboja, dan tanaman delima. Ini merupakan tanaman-tanaman yang paling sedikit, yaitu berjumlah sebanyak 1 buah. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Sampai jumpa di tantangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.